Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pemikiran ekonomi ilmuwan muslim kontemporer mazhab Iqtis Hoduna. Sebelum kami melanjutkan ke penjelasan materi, izinkan saya selaku moderator memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Eva Alivia dengan NIM 4120030 dan yang kedua ada Suci Wijiasih atau saya sendiri dengan NIM 4120085. Dalam penjelasan kami kali ini mencakup beberapa poin penting. Di antaranya, yang pertama, biografi Muhammad Baqir al-Sodr. Yang kedua, Iqtis Hoduna dan ekonomi Islam dalam pandangan Muhammad Baqir al-Sodr. Yang ketiga, pemikiran ekonomi Muhammad Baqir al-Sodr di antara pemikiran ekonomi lain. Dan yang keempat, relevansi pemikiran ekonomi Baqir al-Sodr dengan konteks kekinian. Biografi Muhammad Baqir al-Sodr. Muhammad Baqir al-Sodr memiliki nama lengkap Imam al-Sayyid al-Syahid Muhammad Baqir bin al-Sayyid Haidar ibnu Ismail al-Sodr. Lahir di Kazhimiyah, pinggiran kota Baghdad, Irak pada 25 Dzulqa'dah 1353 Hijriah atau 1 Maret 1935 Masehi. Kecerdasan Baqir al-Sodr nampak ketika dia berusia 11 tahun. Dia merupakan studi logika, terutama tentang filsafat Aristoteles. Ketika dia berusia 13 tahun, kakaknya mengajarkannya ilmu ushul fikih. Ketika usianya kurang lebih 16 tahun, dia pergi ke Najaf untuk menimba pendidikan yang lebih baik dalam berbagai cabang ilmu-ilmu Islam dan berhasil menyelesaikan belajarnya dengan hasil yang memuaskan dan pada usia 20 tahun. Muhammad Baqir al-Sodr juga aktif dalam dunia politik. Meski Muhammad Baqir al-Sodr merupakan salah satu pemikir besar abad kontemporer, namun dia harus mati dengan tragis di tangan pemerintahan diktator karena isu sektarian antara paham Sunni dan Syiah yang ada di Irak. Selanjutnya, Iqtis Hoduna dan ekonomi Islam dalam pandangan Muhammad Baqir al-Sodr. Kata Iqtis Hod merupakan derivasi dari kata qoshoda, yang secara literal memiliki arti seimbang atau pertengahan, al-wastu baina amrain. Baqir al-Sodr memandang ekonomi Islam bukanlah sebuah disiplin ilmu, melainkan sebuah mazhab atau doktrin yang direkomendasikan Islam. Maka, sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai konsep ekonomi yang ia tawarkan, terlebih dahulu ia membuat perbedaan yang signifikan antara ilmu ekonomi dan doktrin atau mazhab ekonomi. Baik, untuk penjelasan materi yang berikutnya akan dilanjutkan oleh saudari Eva. Nama saya Eva Alivia, NIM 41230. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pemikiran ekonomi Muhammad Baqir al-Sodri di antara pemikiran ekonomi lain. Al-Sodri memiliki pandangan yang berbeda dengan ilmuwan muslim lainnya. Bagi al-Sodri, ekonomi Islam adalah doktrin yang hanya bermain dalam tataran pondasi dasar. Adapun teori-teori yang menjelaskan realitas kehidupan ekonomi masyarakat, itu bukanlah bagian dari ekonomi Islam. Ekonomi Islam hanya menyediakan pondasi dasar, di mana di atas pondasi tersebut akan dibangun sebuah sistem yang mengatur kehidupan ekonomi masyarakat.
1. Kepemilikan multijenis. 2. Persoalan ekonomi dalam pandangan pakar. 3. Tanggung jawab negara di bidang ekonomi. Selanjutnya, relevansi pemikiran ekonomi Bakir Al-Sodri dengan konteks kekinian. A. Dalam konteks keindonesiaan. B. Dalam perekonomian Pancasila. C. Dalam hal kepemilikan multijenis. Yang pertama, dalam konteks keindonesiaan. Doktrin ekonomi tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan perwujudan dari cita-cita pendirian bangsa. Yang kedua, dalam perekonomian Pancasila sebagai sistem khas perekonomian bangsa Indonesia. Kita akan menemukan beberapa kemiripan dan kesesuaian dengan doktrin ekonomi yang pernah dikemukakan Bakir Al-Sodri. Dalam alinea ketiga, pembukaan UUD 1945 dirumuskan 4 tujuan pokok bangsa Indonesia. Tujuan tersebut, bila ditarik relevansinya dengan konsepsi ekonomi Islam sebagaimana yang ditawarkan oleh Bakir Al-Sodri, merupakan satu kesatuan utuh yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang sangat menekankan keadilan sosial. Yang ketiga, dalam hal kepemilikan multijenis. Dalam pasal 33 UUD 1945 dinyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Begitu juga bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Akan tetapi, hal ini tidak menafikan kepemilikan dan kebebasan individu untuk beraktivitas di ranah ekonomi. Demikian yang dapat kelompok kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.